warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Sekolah Dasar dan beliau Nimhajah Intan Putri Nazila SSIME, dan juga tak lupa pula teman-temannya saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adelia Murusoleha, saya dari program studi Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu penyajian data. Jadi, apa itu data? Data merupakan sekumpulan informasi atau fakta yang dapat dituliskan dengan kata, kalimat, bisa gambar, atau juga simbol-simbol lainnya. Jadi, berbagai jenis data yang dapat kita temukan di sekitar kita seperti data tinggi badan, berat badan kita, makanan favorit kita, jarak rumah ke sekolah, maupun lain-lainnya. Pengumpulan data itu dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan kita mewawancara langsung terhadap narasumber secara tatap muka dan juga adanya pencatatan langsung. Jadi data itu valid. Di sini penyajian data. Setelah data itu terkumpul, maka data dapat disajikan dalam bentuk tabel, ada diagram gambar dan juga diagram batang, diagram garis, dan juga ada diagram lingkaran. Ada 4 macam diagram. Nah, di sini ada tabel. Tabel untuk menyajikan data biasa disebut dengan tabel frekuensi. Frekuensi merupakan suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu bilangan tertentu. Cara penulisannya kita dapat menggunakan garis lurus atau juga garis miring. Nah, di sini contohnya ada warna ada merah, kuning, biru, hijau, dan oranye. Banyaknya siswa itu ada 5. Jadi untuk frekuensinya itu dengan bilangan tersebut. Jadi 4 dan juga ada garis miring, ada garis lurus juga. Jadi merupakan simbol. Jadi di sini ada diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan cara penyajian data dengan menggunakan gambar atau berbagai simbol sebagai frekuensinya. Nah, di sini ada T. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Burger ada 5 dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk diagram gambar adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan simbol. Selanjutnya ada diagram batang. Untuk diagram batang itu merupakan cara penyajian datanya dalam bentuk batang atau persegi panjang. Nah, di sini contohnya ada warna hitam. Warna hitam itu frekuensinya ada di 15, maka bentuk batangnya ada di nomor 15. Nah, untuk sini putih, warna putih. Nah, untuk frekuensinya itu ada di nomor 6. Jadi diagram batangnya itu ada di nomor 6 dan seterusnya. Jadi untuk diagram batang adalah bagaimana kita menyajikan data itu dalam bentuk diagram sesuai dengan frekuensinya. Dan selanjutnya di sini ada diagram garis. Diagram garis itu merupakan sama dengan diagram batang, tapi bedanya adalah di sini garis. Jadi bentuk garis. Jadi hasil dari frekuensinya itu dibuat menjadi suatu garis. Seperti contoh yang seperti ini yang digambar. Jadi itemnya itu frekuensinya menunjukkan di 15. Untuk item kedua itu menunjukkan di 25, maka dari titik 15 itu dibuat garis menuju ke titik 25 dan seterusnya sampai dengan frekuensi terakhir. Untuk yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu adalah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu nantinya akan dibagi menjadi sesuai dengan hasil dari frekuensi, hasil dari data. Nah, di sini untuk mencari datanya itu ada 2 macam, yaitu dengan cara presentase, ada yang berbentuk presentase dan juga ada derajat. Untuk rumusnya seperti tersebut. Jadi nilai data sama dengan total data dikali dengan presentase atau nilai derajat.
Jadi di sini kita cari nilai presentasi dulu. Jadi nilai sudut A banyaknya itu nilai datanya ada 15 dan juga totalnya ada 50. Jadi 15 dibagi 50 dikali dengan 100, hasilnya adalah 30%. Dan juga untuk sudut B itu ada nilai 20 dan juga 50. Jadi 20 dibagi 50 dikali dengan 100%. Jadinya hasilnya 40%. Dan juga selanjutnya ada nilai sudut 10, hasilnya 20%, dan juga dengan sudut D hasilnya 10%. Jadi bentuk dari lingkarannya hasilnya adalah seperti ini. Untuk nilai derajat, jadi 30 itu dapat dari presentasinya. Nah, untuk 3,6 itu hasil dari rumus. Jadi 360 derajat itu dijadikan 3,6. Jadi di sini 30 dikali 3,6 hasilnya 108, 40 dan seterusnya sudut sampai sudut D dan terakhir. Jadi hasilnya itu yang persentase di 100, kalau tidak 100 berarti salah. Nah, untuk derajat itu hasilnya 360 derajat. Nah, itu harus benar. Kalau tidak berarti rumusnya salah. Jadi untuk hasil sudutnya lingkarannya adalah seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang penyajian data. Apabila ada salah kata atau salah perkataan, salah rumus, mohon dimaklumi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.